Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya banati ya akhwati? Alhamdulillah, fi hadzal yaum nastati' an naltaqi marratan ukhra fi hadzal liqa' al-mufid insyaallah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam liqa' yang insyaallah mufid, bermanfaat, yang di sini kita bisa belajar bersama-sama dalam pelajaran akidah ini. Kaifa halukunna? Bi khairin walhamdulillah. Semoga Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dapat melihat atau mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, insyaallah. Nah, pada sebelum pertemuan hari ini, pertemuan keberapa ayo? Ya, pertemuan ke-6. Di situ sengaja ya Ustazah tidak memberikan materi baru. Ya, kenapa? Karena Ustazah ingin memurojaah, ingin mengulas kembali seberapa paham kalian terhadap pelajaran yang Ustazah berikan. Nah, di sini juga hari ini Ustazah, sebelum Ustazah menjelaskan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, kita seperti biasa akan merojaah terlebih dahulu. Benar sekali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Al-murajaah. Apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lusa atau sebelum pertemuan yang kemarin? Masih ingat? Iya. Kita membicarakan tentang yang pertama, siapa itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, nama lengkap Imam Syafi'i adalah, bukan Imam Syafi'i ya sebenarnya, siapa? Yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Nah, dan Abdul Muttalib di sini adalah nama yang terakhir di sini adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i bertemu nasabnya atau keturunannya, garis keturunannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia dipanggil dengan Imam Syafi'i? Kenapa? Ya, karena itu adalah gelar beliau. Beliau lebih terkenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i karena Asy-Syafi'i salah satu dari kakek buyutnya yang sangat pintar dari kalangan ulama. Lalu tempat dan tanggal lahir, beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Lalu di mana beliau wafat? Beliau wafat di Fustat. Fustat? Di mana Fustat? Di Mesir. Masya Allah. Tahun 204 Hijriah. Lalu jangan lupa ya, ini yang paling penting. Beliau termasuk salah satu imam mazhab yang besar dari 4 mazhab ini, yaitu dengan nama mazhab
Asy-Syafi'i. Benar sekali. Lalu sekarang kita akan membicarakan tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana perjalanan hidup dari Imam Asy-Syafi'i? Bagaimana? Ya, di sini sudah tertulis ya. Sekarang kita tinggal murojaah saja. Yang pertama, semasa kecil beliau tinggal di Mekah. Mulai belajar tentang kesusastraan dan sangat cinta terhadap sastra ini, terutama sastra Arab. Ya, benar sekali. Lalu beliau belajar fiqh dan hadis juga. Dan jangan lupa beliau tidak tinggal diam di Mekah, beliau berhijrah ke tempat yang lain, ke negara yang lain. Untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang, tentu saja untuk mencari ilmu. Sekarang kita akan masuk ke matan yang telah kita bahas kemarin, yaitu qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Bagaimana artinya? Ada yang masih ingat kemarin? Apa arti dari matan ini? Iya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya, illa hadhihi surah lakafathum. Selain surat ini, niscaya ia telah mencukupi. Surat ini telah mencukupi. Nah, maksud surat di sini apa? Iya, benar sekali, surat Al-Asr. Jadi, sekiranya kata Imam Asy-Syafi'i ini, sekiranya Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Asr saja sebagai hujjah atau dalil atau pedoman, sudah mencukupi kita sebagai dalil untuk berdakwah, beramal soleh. Nah, tapi ingat, ini maksud yang tertera dalam perkataan Imam Syafi'i di matan ini. Tapi maksudnya di sini bukan seperti itu, tapi semata-mata jadi surat Al-Asr di sini hanya sebagai salah satu hujjah atau salah satu pedoman atau salah satu dalil penguat yang digunakan manusia sebagai petunjuk hidupnya dalam berdakwah, bersabar, dan beramal soleh. Bukan satu-satunya ya, jadi salah satunya saja. Thayyib. Lalu sekarang kita beralih ke perkataan Imam Bukhari ya. Nah, sebelum kita mengulas kembali terkait perkataan Imam Al-Bukhari, kita harus mengetahui tentang Imam Al-Bukhari. Ya, kita mengulang kembali ya. Hitung-hitung murojaah. Jadi apa yang kalian baca, apa yang kalian ingat langsung teringat kembali sekarang ya. Iya. Siapa itu Imam Al-Bukhari? Nah, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, dari namanya ini tidak ada yang mengatakan, tidak menyebutkan bahwa nama awalnya adalah Al-Bukhari. Ya, memang nama dari Imam Al-Bukhari yang asli adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Jadi ayahnya Ismail. Tapi masyarakat sudah mengenal beliau dengan sebutan atau dengan julukan Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Nah, di sini sekarang kita akan menemukan jawabannya. Tempat dan tanggal lahir. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, di Asia Tengah, pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Nah, beliau lahir di Bukhara. Tempat beliau lahir ini di Bukhara menjadikan beliau terkenal dengan sebutan Al-Imam Bukhari karena beliau lahir di Bukhara. Lalu wafat. Kapan beliau wafat? Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah di Khortang. Nama
Daerahnya adalah Khortam. Lalu perjalanan hidupnya, bagaimana pelajaran hidupnya? Kita dengan singkat aja ya membahasnya. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh seorang ibu dengan tidak ada seorang ayah. Sungguh berat perjuangan ibu dari Imam Bukhari. Nah, tapi jangan lupa, dengan perjuangan seorang ibu yang sangat keras dalam mendidik, yang sangat sabar dalam mendidik anaknya, beliau menjadi ulama, salah satu ulama hadis besar di dunia, yang karyanya tidak terlupakan sampai sekarang walaupun beliau telah wafat. Kata beliau dalam salah satu kitabnya bahwa waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Qala Bukhari rahimahullahu dalam kitabnya, babun, bab, al-ilmu, berilmu sebelum berkata dan berbuat, wad dalil, dan dalil dari salah satu bab dalam kitabnya ini adalah qaulullahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi. Maka dimulailah segala sesuatu dengan ilmu, dengan mengetahui, sebelum qabla al-qauli, sebelum berkata, wal amali, dan berbuat. Tayyib, intahayna minal muraja'ah wal an nabda' ila darsina al-yawm. Iftahna as-safhah 45 halaman 45 ya anak-anak. Ini dia matanya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihinna. Nah, i'lam, ketahuilah rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kenapa Allah bukan Allah maksudnya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, di matan ini penulis menuliskan bahwa diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa di sini ditulis muslim dan muslimah? Kenapa tidak menulis diwajibkan bagi setiap manusia? Kenapa harus diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah? Kenapa? Karena belum tentu setiap manusia itu beriman. Belum tentu setiap manusia itu beragama Islam. Dan belum tentu setiap manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan manusia, telah memberikan takdir apa agama mereka. Tapi bagaimana mereka berjalan, menentukan bagaimana masa depannya, agama yang apa mereka yang akan anut, itu ada di tangan manusia. Jadi di sini yang menjadi seorang mukallaf atau yang terbebani, yang diberikan kewajiban adalah hanya muslim dan muslimah. Jadi orang yang beragama Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amal bihi. Diwajibkan untuk mempelajari mempelajari thalathi hadhil masail, mempelajari 3 hal-hal atau perkara-perkara berikut, wal amal bihinna, dan mengamalkannya. Jadi di sini ada 3. Apa saja itu?
3 hal atau 3 perkara. Ta'allumu thalathi masail wal amal bihinna. 3 perkara yang wajib tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari ini dan mengamalkannya adalah yang pertama, annallaha khalaqana, bahwa Allah menciptakan kita atau manusia. Lalu yang kedua, annallaha la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun bersamanya dalam ibadah kepadanya. Jadi Allah tidak suka kita mempersekutukan Allah. Misalnya kita menyembah Allah lalu kita menyembah berhala. Tidak, Allah tidak suka hal tersebut. Kita harus tahu ini, kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Lalu yang terakhir, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallah. Lalu yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallahu la yajuzu al-wala ila ghairillah. Ada tambahannya ya. Annaman atau ar-rasula wa wahhadallah wala wala'a li ghairillah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala atau berkasih sayang pada orang lain yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada 3 ya, tapi hari ini kita akan membahas tentang satu saja. Jadi yang pertama yaitu annallaha khalaqana. Silakan dilihat di halaman 45 anak-anak. Di situ dijelaskan al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Annallaha khalaqana. Jadi yang pertama kita harus mempelajari dan mempelajari mengetahui bahwa Allah telah menciptakan seluruh umat manusia di dunia ini. Dalilnya apa? Bahwa Allah menciptakan manusia di seluruh dunia ini. Nah, dalilnya adalah dalam Al-Quran. Sebentar. Nah, ini dia dalilnya. Nah, dalilnya ada di sini, hafan ya. Dalam Al-Quran dijelaskan di surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Lalu bahwa Allah juga warazaqna, memberikan kita rizki, walam yatrukna hamlan, dan tidak akan meninggalkan manusia dalam keadaan yang terlantar. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah menurunkan rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, dan siapa yang mentaati rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang tidak mentaati rasul akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Nah, ini dia. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia di sini siapa? Fir'aun, dengan siksaan yang seberat-beratnya. Quran surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Nah, di sini sangat jelas sekali ya bahwa hal yang pertama yang kita harus ketahui, yang seorang muslim dan muslimah wajib mempelajarinya dan mengetahui mengamalkannya adalah yakin bahwa Allah yang menciptakan dan memberikan kita rezeki dan tidak mungkin menantarkan seorang hambanya. Tayyib. Mungkin hari ini sekian yang dapat Ustazah sampaikan, dan kesimpulannya adalah satu hal dari apa yang kita telah bicarakan, pelajari hari ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menduakannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Tayyib, kalau ada pertanyaan, saran dan lain sebagainya silakan ditanya, boleh di Telegram, boleh di bawah kolom komentar ya. Di e-learning. Syukron ala kulli ihtimam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.